Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, dalam ilmu tasawuf tujuan utama seorang salik adalah al-wusul ilallah. Menurut saudara, apakah untuk bisa sampai kepada Allah, seorang salik harus masuk ke dalam tarekat tertentu? Terima kasih. Menurut saya tidak, karena tarekat itu menurut masing-masing terbagi menjadi 2. Ada tarekat institusional yang mengambil bentuk ordo-ordo tarekat seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sadiriyah dan seterusnya. Tapi ada juga tarekat yang non institusional. Jadi dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam seperti dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah dan dicontohkan para as-salafus sholih, seseorang akan bisa sampai kepada Allah atau berada sedekat mungkin dengan Allah. Oke, terima kasih. Yang kedua, salah satu kesimpulan penelitian saudara menyatakan bahwa pemikiran fikih Syekh Nawawi Banten berwatak keindonesiaan. Di mana letak unsur-unsur keindonesiaan dalam pemikiran fikih Syekh Nawawi Banten? Ini agak mirip dengan yang terakhir. Terima kasih. Yang pertama, nuansa sufistiknya yang sangat kental itu. Yang tadi sudah disampaikan bahwa bangsa Indonesia ini gemar terhadap hal-hal yang berbau mistik, sehingga fikihnya yang bercorak sufis itu sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, beliau sering menggunakan setting sosial Indonesia dalam fatwa-fatwanya. Misalnya fatwanya tentang al-mura'ah yang penulis tidak menemukan pada kitab karya ulama lain selain Al-Bandar. Akad mura'ah ini adalah satu akad kerjasama pemeliharaan ternak dengan sistem gaduh, menggaduh, sistem gaduh. Oke. Terakhir ini kelihatannya agak mirip dengan pertanyaan sebelum penanya terakhir ya. Sebagai hasil sebuah istihad, pemikiran fikih Syekh Nawawi Banten tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut saudara, di mana sisi-sisi kekurangan atau kelemahan dari pemikiran fikih Syekh Nawawi Banten? Ya, tadi yang pertama pada warna tradisionalnya yang masih sangat kental itu, sehingga sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan keluarga modern. Kemudian ada satu kelemahan sumber yang digunakan. Ternyata di dalam kitab-kitab Syekh Nawawi Banten, meskipun misalnya di dalam Muqaddimah Syarah Tanqihul Qaul beliau menekankan pentingnya menggunakan sumber-sumber hadis yang sahih, dan juga beliau menekankan kebolehan menggunakan hadis dhaif untuk fadhailul amal, tetapi dalam prakteknya, di dalam kenyataannya, fikih-fikih beliau banyak menggunakan dalil-dalil yang standarnya di bawah dhaif, yaitu la aslalah, dengan predikat la aslalah. Oke, terima kasih. Saya kembalikan Pak Ketua. Terima kasih. Saya mau menggunakan dua hak saya ini untuk memuji sama ketua sidang ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat ya. Bagi saya itu disertasi yang bagus itu. Satu, sudah lulus, maksudnya diujikan ya, selesai. Yang kedua, diharapkan nilainya cum laude. Yang ketiga, diterbitkan. Yang keempat, untuk naik pangkat. Yang kelima, untuk naik jabatan. Itu bahasa Qurannya kutul ilma darajat. Kan level kepala nanti berurusan itu maksudnya. Jadi kalau juga wal akhiratu utawi rektor daripada guru besar yang orang jabat. Hebat banget sama Nawawi, Pak tafsiran dari itu. Ya, nah sekarang saya mau nanya dulu ini, Suarjin ini bahasa apa, Mas? Bahasa Arab, Pak. Artinya gambarnya jin kan? Dengan sin. Surah Nah ya, gambar apa surat?
Suwar itu kalau dalam Ruwaiyul Bayannya ya Muhammad Ali As-Subuli itu al-makanatul ulya wal manzilatus samiyah. Gini kok panas itu ya. Tapi paling nggak dia tahu paling bahasa Arab tuh. Cuma kalau saya bacanya kan surat-surat jin gitu. Nggak apa-apa. Ya, coba kalau nggak percaya saya tuliskan bahasa Arab nanti kan penuh. Ya. Mungkin kalau mau dikasih Jawa, sunya sendiri, warjun itu apa dicari lagi bahasa Arab itu. Mungkin beda lagi artinya kalau itu ya. Ini ada iseng-iseng. Dan Bapak bukan orang pertama. Ya. Guru-guru saya di pesantren dari dulu juga bertanya. Kenapa saya bisa begini? Karena saya penerjemah 53 buku bahasa Arab, Inggris, Prancis kayak gitu. Jadi yang aneh-aneh itu saya paham. Dulu saya bingung satu kata ya, bapak saya ini kan tentara santri. Tapi nama keluarga saya ini kok nggak ada yang model Arab. Tapi setelah saya renung-renungkan ternyata ada. Misalnya kakak saya yang paling tua itu namanya Mur Siti. Itu Mur itu kan keraton ya, perempuan ya, Mur Pratomo, Mur siapa itu. Siti itu kan ada bahasa Arab saya tadi. Jadi double kantong itu ternyata itu. Bapak saya ini, makanya anaknya bisa nggak tarik kan. Nah, sekarang saya mau ya Mas, ini ada beberapa yang saya mungkin akan agak panjang ya, karena saya kan penguasa di sini ya. Yang pertama dari sejarah. Saya nggak tahu nih, awalnya kutipannya dari siapa. Beliau lahir beberapa dekade sebelum 3 tokoh ini benar. Dibilang di sini. Syekh Nawawi Banten hidup pada era menjelang pergantian masa klasik menuju masa modern. Ya. Beliau lahir beberapa dekade sebelum 3 tokoh pembaru saat itu, yaitu Jamal Ghani 1838 sampai 1897, Muhammad Abduh 1849 sampai 1905, ini ada nona salah belakangnya, dan Rashid Ridho 1865 sampai 1935. Dari mana saudara mendapatkan teori bahwa katakanlah zaman Ghani Abduh ini zaman modern tapi langsung klasik, tidak ada middle age-nya, tidak ada abad tengah, itu tidak usul Arif. Iya, ini karena beliau ini kan bukan periodisasinya itu loh, saya tidak mau anunya, nanti kalau saya teruskan nanti dapat Wahabi gitu. Bukan, maksudnya gini, periodisasi Anda mengatakan dari klasik itu langsung ke modern gitu loh. Karena ini kan ada abad tengah nih. Nah, middle age atau usul apa itu namanya Wusto itu ya. Ini dari mana teori ini? Hah? Salah gitu ya. Ini kekeliruan orang Arab yang anti Turki, yang anti non Arab atau anti Ajam. Amal catat itu orang tadi. Makanya terus Arab sekarang maju di benda ngomong kosong. Bukan sampai ada apa ini orang Arab. Orang saya sekarang, saya kasih dulu orang Arab ini. Mengapa generasi yang terjajah itu, ya, lihat ya, yang terjajah dari Indonesia berangkat ke sana ke Mekah. Mekah itu apa sih hari itu? Tidak apa-apa kok. Bahkan bagian dari provinsi Turki Utsmani yang sudah tanda petik dijajah Turki sejak 1517, tapi bisa melahirkan banyak orang hebat seperti ini dia. Tapi setelah merdeka 1937, kok orangnya bodoh-bodoh. Ada apa coba? Orang Arab Saudi kan bodoh-bodoh loh. Saya ngomong pesan loh. Dan saya mengatakan berkali-kali yang ini. Ayo, Bi. Saya kira kebebasan akademik yang dulu karena Turki ini cenderung ke negara modern, memberikan kebebasan berpikir yang lebih luas kepada ulama-ulama. Kebebasan. Tapi di mana letak kesalahan teorinya itu? Ini mas, saya langsung aja ini. Ini itu kekeliruan, kebohongan orang-orang Arab Saudi yang mengatakan kembali kepada Quran dan hadis sebagai sebab atau solusi bagi dunia Islam. Padahal itu penyebab utama kehancuran dunia Islam. Saya tanya sekarang, kenapa umat Islam mundur? Di sini aja. Ya. Makanya nanti jawabannya beda. Nih kan. Mereka hidup sejaman dan menghadapi problem yang sama, yaitu kemudahan umat Islam di semua lini kehidupan. Gitu. 5 datar muslimun balwa sumerah kalau saya. Wih. Ini karena bohongnya orang tadi. Diajak kembali kepada Quran dan hadis, tapi membuang eksperimental sains.
sehingga kita kehilangan teknologi militer. Itu aslinya. Paham ya? Saudi merdeka bantuan siapa? Inggris. Nah, ngono pengen ngomong Arab ini ngerti loh, gitu. Yang berkhianat itu orang Saudi bukan kita. Kita ini terjajah ini. Mohon maaf ya Kak. Dia tahu kita ini terjajah. Gara-gara orang Arab membuang ekspor ke ISIS sehingga kita tidak punya alat. Yang saya katakan terjadi revolusi industri awal itu. Ya. Ekspor ISIS berhasil merubah besi menjadi bedil. Sekarang udah jadi nuklir, macam-macam itu. Mau jawabannya masih congkrang, masih jenggoten. Bukan kamu loh, saya marah orang. Ya ini kan. Jangan percaya. Ya, bisa dijawab. Nah, saya memang berusaha untuk menentang, bikin ketawa. Padahal kan saya marah begitu. Kalau selain itu sopi nanti. Ya, Mas, kamu banyak sekali nyebut PK Indonesia. Kamu ini paham nggak sebenarnya? Hah? Jadi kalau kamu katakanlah mengukur konsepnya Syekh An-Nawawi Al-Bantani ya, of Tanara itu, At-Tanari ini ya, dengan konsep katakanlah hasbiah sedikit bikin Indonesia. Ini wong ilmu tambah ngawur nih, bikin Nusantara. Kira-kira apa sih unsur pembentuknya? Ini cara unsur bikin, kamu kan ada unsur bikin ya? Bagaimana cara membuat bikin Indonesia sehingga berlaku pada level Indonesia? Bukan hanya bikin Muhammadiyah, lupa keputusan tadi, bukan bikin NU keputusan Basmatahin, bukan keputusannya PKS bikin Tarbiyah itu. Enak aja kan? Iya, gimana caranya? Saya sebut, kamu mau keputusannya tapi tidak rampung-rampung itu sahabat. Kan tuntas. Di mana kira-kira? Ini nanti sampai madhab negara itu ada itu. Di mana? Jadi kalau kita mau bikin madhab pada petik madhab negara, konsep An-Nawawi dibaca pakai hasbi sedikit, kekurangannya di mana? Di mana kekurangan hasbi yang saya kritik itu jelas sampai baca. Sampai baca kan mengindonesiakan ke Indonesia tulisan saya baca deh. Itu kan saya kritik hasbi itu. Nah itu. Kira-kira gimana cara buatnya? Menurut usul pikir? Saya kira kita kembali kepada huruf ya, kalau misalnya kita menggunakan metode, kita akan menggunakan metode huruf untuk menyamakan persepsi dan menyatukan pandangan bahwa kita sebagai satu bangsa yang memiliki akar sejarah yang sama, memiliki akar budaya yang sama, itu bisa menjadi perekat semua komponen bangsa ini. Itu satu begini Pak usul pikirnya, menjadikan huruf Indonesia sebagai sumber hukum Islam di Indonesia, menggantikan huruf-huruf non Indonesia jika tidak disebutkan dalam nas. Itu begini. Yang nomor loro, yang lebih penting, lumayan apa yang penting? Iya, penting ini. Yang kedua yang paling penting, di An-Nawawi ada, cuma konsepnya tidak jelas. Nggak bisa. Nggak bisa saya kasih tahu namanya ijma. Nah ijma ini loh yang dibuat strukturnya saya buat di dalam buku itu nanti dilihat lagi, sehingga nanti keputusan dari DPR MPR itu, misalnya pakai helm, itu contoh fikih Indonesia, gitu loh Pak. Iya. Karena nanti dari bacaan nalarnya itu yang sama dengan fikih, itu sama dengan konstitusi syariah, kan gitu toh. Iya. Nah nanti dibaca lagi itu ya. Tapi yang paling depan kira-kira begini, karena kalau sudah bilang bikin Nusantara, bikin Indonesia, madhab nasional, itu banyak orang-orang Arab oriented Muslim gitu ya, ngomong Muslim yang gaya Arab itu, nuduhnya kan kufur segala macam. Ini saya jelaskan karena barang ini kabur gitu. Hasbi mengatakan ada 3 fikih. Fikih Qur'ani maksudnya ya, misalnya kayak hakim musolah itu fikih Qur'ani, fikih yang ada hukum yang disebut di Quran. Nah, yang kedua ada fikih Nabawi. Fikih Nabawi itu apa? Itu Nabi yang membuat keputusan fikih ya, perintah ini itu ini, tapi tidak ada di Quran. Baru yang ketiga disebut fikih ijtihadi. Fikih ijtihadi inilah ya yang namanya hasil pemikiran umat Islam yang barang itu tidak disebutkan di Quran dan hadis. Nah, kata Hasbi, biar jangan salah paham kalian ini. Fikih Indonesia tidak menyentuh 2 yang pertama. Dengan kata lain, fikih Indonesia tidak menyentuh akidah dan ibadah maqdhah, tidak menyentuh yang qot'i, itu mana kan? Nah, di situ uruf bisa menjadi sumber hukum. Dalilnya dia kalau kaca bikin.
Tabitu bil urfi, tabitu bil asisin syar'i. Satu, yang kedua paling ketiga itu tadi deh. Ayo, aku dosen kaidah iki soalnya. Apa itu yang pertama 1 juta apa? Al ma'rufu Asyatu al ma'rufu syar'an kal masyruti syar'an. ya. Lagi 2 lagi kalau enggak gitu. Lagi ada berpikir. Daripada ngomong hermetika enggak jelas. Tabitu bil urfi, tabitun bi nassin syar'iyyin. Itu artinya tadi al-ada asyadu bin urfi kasyati bin nafs ya. Itu Muhammadiyah tak mengakuin itu. Kembali pada Quran dan hadis sahih. Karena enggak aku ngomong lagi nih, saya ngomong serius, saya dibaca apa mau. Enggak apa-apa, itu Pak Susino udah saya kasih kilat kiai tadi. Nah, setelah 82 tahun, yaitu 1994, Muhammadiyah merubah menjadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Maqbulah. Coba tanya, pelajari, kalau bukan urut sembelih ya saya. Paham ya? Monggo ya Muhammadiyah, marah sama saya tidak apa-apa, ini akademik kok. Ya, mau saya di Amerika kakak itu tahun ini Pak Ayat Paludin. Istri saya itu masih pernah cucu oleh Pak Ayat Paludin. Ya, tapi saya dulu ya. Nanti kalau malu masuk Muhammadiyah. Ini terus itu Muhammadiyah tidak mau nyebut urep gitu loh ya. Tapi Sunnah Maqbulah dia urep juga. Ya makanya nanti Muhammadiyah dakwah kultural itu apa ya urep gitu ya. Urep itu artinya al-haqqa, peradaban. Ya. Sesuatu yang tidak ada di dalam nas, tapi sebagai alat untuk mewujudkan. Nah itu Quran hadis, urep itu apapun juga itu. Ya, jadi bisa urep teknologi, urep ekonomi, nah termasuk yang paling jelek yang selalu dibahas itu urep kalam-kalam, bikin. Tapi itu karena cuma waktu itu itu, gitu loh. Ya, jadi tidak ngerti kalau urep itu peradaban itu. Dengan kata lain, nas ya Quran hadis tidak bisa diwujudkan tanpa melibatkan peradaban, tanpa melibatkan manusia itu maksudnya. Jadi maksud. Ya, contoh misalnya, ini karena anak-anak banyak yang orang muda kayaknya ya, misalnya perintah haji. Istitoah itu apa? Keluar kaidah fikih. Al-amru bisyai' amrun ba'dahi. Misalnya perintah pergi haji dari Yogyakarta sama dengan perintah untuk melaksanakan sarana-sarananya. Apa? Pasti itu uruf eksperimental sains. Namanya pesawat berbahasa Indonesia itu. Ya, terus jalan itu bandara harus 3 km malayatimul wajib. Terus Pak itu aspalnya tebal malayatimul wajib. Terus Pak dipagar terus itu yang dimaksud beribadah sama dengan membangun peradaban. Ya. Kalau kamu kembali ke Arab Saudi, itu ini. Nah, sekarang semua itu, malu. Ini gimana? Nah, saya punya gini mas ya, kalau saya, pertanyaan Anda ini bukan bagaimana corak pemikiran fikih Syekh Nawawi, bukan. Kalau saya tidak begitu. Kalau saya loh ya, mengapa Nawawi berpendapat seperti itu? Itu lebih tajam malah. Itu kan zaman Wahabi persis itu. Saya memperhatikan 1801 gerakan Wahabi dimulai, 1802 mereka menghantam yang namanya kuburan Nabi Husain bin Ali, 1818 dihajar oleh Tusun itu anak dari Ibrahim Pasha, gubernur Mesir gitu ya. Di situ yang nanti akhirnya tenggelam, baru nanti muncul lagi. Itu zaman Wahabi. Makanya yang namanya Salafiyah hari itu sama dengan Wahabi, hati-hati loh, yang ngomong itu tak ingat nanti. Makanya nanti kiai-kiai itu tidak mau kasih Salafiyah Syafi'iyah, kasih Salafiyah ini. Kenapa? Karena anggapan Salafiyah itu yang paling penting tadi diomongkan bolak-balik, tasawuf tarikat penyebab kemunduran dunia. Padahal saya menemukan ketika Islam dijajah itu justru tasawuf inilah, sufi tarikat ini yang mengislamkan kita sehingga kita terjajah 34 tahun tapi keluar sebagai pemenang secara akidah. Itu tidak pernah terjadi dimanapun di dunia ini kecuali di Nusantara. Makanya saya bikin tarekoh. Ya, itu
supaya jelas itu. Kalau ada yang mau kira tarekat kita, dia datang ke kuburan saya marah-marah nanti kan. Nah yang kedua Mas, mestinya pertanyaan ya, bukan ini bagaimana ini tidak terlalu penting. Bukan, kalau dikit yang paling penting pertanyaan itu mengapa. Mestinya begini, mengapa ya pemikiran Syekh Nawawi dibantu berpengaruh di Indonesia? Mengapa itu apa? Nah, mengapa tadi dicari alasan teologisnya, alasan sosialnya, alasan politiknya dan seterusnya. Tapi dengan sini Anda akan bicara bagaimana yang Anda maksud. Sebab untuk nyampe ke bagaimana Anda pasti tahu dulu. Untuk nyampe mengapa Anda tahu dulu bagaimana dalam arti fakta itu seperti apa. Kecuali kalau bagaimana itu sebagai metode, itu beda. Ya, nanti ingat-ingat ini. Kalau sebagai metode itu gini loh misalnya, bagaimana cara Amerika mengalahkan Israel? Gampang, kalahkan Amerika. Bagaimana caranya? Nah, keluar nuklir Amerika, nanggawi nuklir kan angel. Paham ya? Jauhnya apa itu? Nuklir aja Amerika itu jauh. Tapi piye nggak nuklir? Wah, 1000 tahun udah selesai. Itu metode, contoh, ya. Itu beda ya. Jadi perhatikan dengan kata mengapa ini lebih tajam, pasti Anda sampai ke bagaimana yang Anda ingin tahu itu. Kan sepele toh, orang dokter kok ingin tahu bikin Nawawi Al-Bantani, itu mau kesini tahu Mas. Namanya termasuk motor ini tahun 76, 78. Masa aku pengen ngerti, enggak toh. Makanya pertanyaannya mengapa? Ya, coba saya tanya kamu, apa hubungannya keberhasilan Nawawi ini dengan revolusi industri? Keberhasilan. Ya, ini kan mau kampung kayak gini. Jangan marah itu mau melakukan sampai sekarang balannya angel loh Mas. Sampai hari ini loh balannya angel. Ya, kok bisa berhasil? Gitu. Apa hubungannya dengan revolusi industri? Ini terkait dengan sarana-sarana yang digunakan sebagai perjalanan ibadah haji, di mana ibadah haji ini menjadi salah satu pintu masuk yang sangat besar bagi proses pembelajaran santri-santri Nusantara di Makkah. Jadi kalau kita lihat sejarah, apa sarana itu apa di situ yang paling dibukanya terusan Suez, kemudian kapal-kapal. Banyak kapal dulu dari sini nih, kapalnya itu yang menggantikan kapal Penisi, kapal Maduro itu loh Mas ya, pura-pura Madura itu loh. Itu yang industri itu yang bikin kita kalah itu ya itu, ya. Madura ya. Itu ya, jadi saya ulas sedikit. Umat Islam mundur ini karena telah membuang ekspert bahasa Inggris, sehingga 300 tahun kemudian terjadi revolusi industri awal itu ya 1492, Anda bisa jatuh. Nah mereka yang sudah di bawah umat Islam 181 tahun tiba-tiba menemukan Amerika dan merebut Malaka 1511, 1512 terlatih. Jadi Nusantara ini kawasan pertama dan terlama, kawasan Islam ya, pertama dijajah, saya sebutnya anak-anak revolusi industri. Sebab kalau bilang Portugis sudah ganti orang sekarang gitu ya. Jadi musuh kita itu siapa? Kurikulum kita sendiri. Itu maksudnya. Ya. Paham ini? Yang sekarang namanya menjadi UI. Jadi IAIN ditambah ITB sama dengan UI. Itu maksudnya mau ke sana itu. Ya. Nah, kalau kamu nanti, kenapa umat Islam mundur? Karena menyimpang dari Islam yang benar. Islam yang benar itu mana? Jenggotnya panjang. Jadi kayaknya ya Mas, kalau kata Raja Saudi. Mas, hati-hati Mas Muhammad. Kamu kalau ke Saudi sana, jenggot panjang itu orang kira, orang desa. Oh, boleh kamu berangkat sana. Raja Saudi itu keluarga pendek-pendek loh. Serius di sana. Ya. Hati-hati itu, kalau bahasa saya itu terakhir ini ya. Kita ini diajak kembali ke Muhammad Al-Arabi. Muhammad Al-Arabi itu Muhammad anak abad ke-7 yang dia merupakan lingkungan, anak lingkungannya ya. Tuh, yang bahasa Qurannya dolun, yatim itu ya, kamu baca di Paduka itu. Tapi Islam yang sebenarnya itu kita harusnya kembali ke Muhammad An-Nabi. Muhammad yang diberi wahyu. Wahyu itu ilmu tingkat dunia. Itu intinya isinya eksperimental saintis tentang gunung, matahari, bulan, ikan dan sebagainya. Nah, kita diajak kembali kepada Muhammad Al-Arabi.
Makanya belajar ini haram, belajar ini bid'ah. Maksud mereka itu Muhammad An-Nabi. Tapi kalau Muhammad An-Nabi, ajari anakmu ilmu zaman mereka. Itu berlaku di dunia manapun bisa, ya. Saya kira sudah terlalu panjang ini. Ya, saya kira dianggap cukup. Kita akan skorsing dulu.